warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, NIM 1915011003, kelas PKK 3B, konsentrasi tata busana. Di sini saya akan menjelaskan apa fungsi Microsoft Excel dan fungsi Sheet. Saya juga akan menjelaskan berapa banyak maksimal Microsoft Excel dapat memunculkan atau membuka lembar kerja yang biasa disebut dengan sheet. Merupakan tugas materi saya dari mata kuliah aplikasi komputer. Selamat menyaksikan. Microsoft Excel adalah aplikasi atau software pengolahan angka. Fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari lainnya ialah untuk membuat data, mengedit sebuah data, mengurutkan data, menganalisa data, dan meringkas data. Di dalam Microsoft Excel terdapat yang namanya sheet. Jadi, sheet ini terletak pada bagian bawah tampilan layar monitor. Sheet terdapat beberapa jumlahnya. Sheet dapat juga ditambah, dihapus, dan dikopi ke sheet lainnya. Jadi fungsi sheet sebagai area kerja pada suatu workbook. Di sini saya menggunakan Windows 2016. Jadi terdapat minimal satu sheet dan maksimal yang terhingga. Jika kita menggunakan Windows 2010, nanti terdapat 3 sheet minimalnya dan maksimal yang tak terhingga. Jadi ini bisa ditambahkan jadi beberapa sheet sampai ribuan bahkan jutaan sheet sesuai dengan keinginan dan penggunaan dan kapasitas prosesor dan memori komputer yang dimiliki oleh sang pengguna. Di video kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat penomoran halaman, daftar isi otomatis, daftar pustaka, dan tabel nilai mahasiswa. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat penomoran halaman. Jadi langkah pertama, kita klik pick number seperti layar di atas, di tanda panah di atas. Kemudian kita klik button pick. Setelah itu kita klik plain number 3. Di sini biasanya digunakan plain number 3 ini biasanya digunakan untuk membuat makalah, bisa juga skripsi, tapi kebanyakan sekarang ini banyak menggunakan yang plain number 2. Setelah itu tampilannya akan seperti ini, angka Romawi seperti ini. Biasanya bagian covernya itu tidak ditaruhkan angka Romawi, jadi nanti akan dilanjutkan dengan angka Romawi I.2 di bagian kata pengantar. Jadi cara menghilangkan angka Romawinya, kita tinggal klik different di bagian tanda panah yang bisa dilihat. Jadi nanti otomatis angka Romawinya akan hilang. Selanjutnya, cara merubah nomor halaman agar menjadi angka 1. Langkahnya sama seperti tadi, kita klik pick number, kemudian button pick, kemudian juga pilih plain number 3 atau biasa untuk skripsi plain number 2. Kemudian pilih format. Nah, di sini kita ganti formatnya dari angka Romawi ke angka 1, 2, 3. Setelah itu kita atur dia mulai dari angka 1. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini, dimulai dari angka 1 dari bab 1 pendahuluan.
Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita blok dulu bab 1 pendahuluan. Bisa dilihat dari tanda panahnya. Kemudian kita langsung, sebenarnya ada cara gampangnya, tapi karena laptop saya agak error, jadi saya buat dari Crystal. Kita klik Crystal, kemudian modifikasi. Di sini kita bisa ubah namanya. Kemudian di sini selanjutnya kita pilih heading 1, kemudian klik OK. Selanjutnya untuk bagian 1.1, 1.2 nya kita bold juga. Kemudian kita pilih pilih style 2 atau heading 2. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian pilih heading 2. Bab 2 untuk pembahasannya juga sama, yaitu dengan menggunakan heading 1. 2.1 juga menggunakan heading 2. Kemudian kita pilih table of content, kemudian kita klik yang bagian nomor 2. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Otomatis dia akan keluar seperti ini. Itu saja untuk daftar isi otomatis. Kemudian saya akan melanjutkan bagaimana cara membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Pertama, di sini kita buka yang ditunjukkan oleh tanda panah. Kemudian kita pilih yang ada dalam lingkaran tersebut, kita klik. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Kemudian nanti akan muncul beberapa sumber yang sudah dipilih. Kemudian cari sesuai dengan materi yang sudah dicari. Kemudian kita pilih cut. Setelah itu akan seperti ini. Nanti sumbernya, penulisnya akan tertera di bagian di sini seperti tanda panah. Kemudian nanti ini juga sama. Kemudian kita pindahkan kursornya di bawah daftar pustaka. Kemudian kita pilih insert biografi. Kemudian otomatis nanti akan seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar nilai mahasiswa di Microsoft Excel. Selamat menyaksikan. Nilai mahasiswa. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya membuat nama daftar. Bisa nilai di bagian kolom A seperti ini. Kemudian mata kuliah, tergantung dari mata kuliah yang diajarkan. Di sini saya menggunakan mata kuliah aplikasi komputer.
TS-nya pakai 25%, kemudian T pakai 30%, selanjutnya total, kemudian nilai akhir. Kita buat nomornya. Sebenarnya tadi saya sudah buat video, tapi saya lupa video ini, jadi saya ulang. Di sini saya buat sampai 5 saja. Jika sudah seperti ini, kita tambahin contoh nilainya. Di sini saya menggunakan kemudian di sini 85, kemudian di sini 80, di sini 85, di sini 80, di sini 80. Kemudian di sini saya juga menggunakan 100 atau juga bisa kemudian di sini 90, kemudian di sini 92, di sini 85 juga bisa. Jadi di sini kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Kemudian kita udah boleh yang ini yang boleh yang ini seperti ini, kemudian kita tambah, kemudian boleh yang ini, kemudian tutup kurung, kemudian bagi 2. Jadi nanti akan seperti ini. Kemudian kita agar kita tidak capek, bukan kita capek, tapi biar lebih gampang kita tinggal tarik seperti ini. Nanti akan dibagi sendiri. Kemudian sama caranya juga sama di sini. Misalnya kita tarik di sini 100, di sini berapa ya? 90, di sini 8, di sini 90, di sini 7, dan di sini kita taruh 95, kemudian di sini 80, di sini 82, di sini 95, di sini 80. Sama caranya sama seperti tadi, tinggal tambah sama dengan maaf sama dengan kurung, kali yang ini, kemudian tambah kali yang ini, tutup kurung, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita tinggal tarik bawah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian di sini kita nilai UTS-nya di sini 90, di sini 85, di sini 80, di sini 90, di sini 80. Nilai UAS-nya pakai 92, sini 90, sini 84, bisa. Kemudian kita buat persentasenya, atau mau diatur terlebih dahulu juga bisa, biar nanti kita kalian atur di sini. Nilai kita seperti ini, sama dengan seperti ini 2 kali. Kemudian nilai rata-ratanya sama seperti ini. Kemudian kurung bagi 2. Kemudian kita kalikan. Jadi di sini kan kita baginya 2
caranya sama seperti yang tadi, sama-sama. Kemudian nilai UTS-nya seperti ini. Kemudian kalikan kalikan dengan 0,45 seperti ini, tarik ke bawah juga seperti ini. Di sini kita bisa tetapkan nilai dari persentase ini. Caranya sama dengan kemudian ini kita tambah dengan nilai UTS, kita tambah dengan nilai UAS, kemudian kita tambahkan. Jadi hasilnya seperti ini. Seperti ini, karena dalam nilai ini rata-rata nilainya itu nilai A itu mulai dari angka 85 sampai 100. Kemudian jika sudah seperti itu kita bold seperti ini bold semua judulnya. Kita tambahkan album biar seperti ini. Kemudian kita atur ini, kita atur ke sini, kita gunakan gradient center seperti ini. Kemudian ini juga sama, kita pakai gradient center seperti ini agar semuanya garisnya tebal. Kita hanya aja kayak gini. Tanggal sebentar seperti ini. Kemudian juga sama, kita buat sampai ujung. Kemudian mari akos seperti ini, kira-kira seperti ini, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Sekian video dari saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari penulisan dan tutur kata saya. Terima kasih sudah mau menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Santi Santi.